ada satu hadis yang buat aku sedih terus tentang 3 orang yang paling pertama masuk neraka. Oh iya Ustaz. Dan ada hadis yang memperkuat. Ada hadis yang memperkuat yang pertama masuk neraka adalah para qori, pembaca Quran. Oke. Aku langsung pikir, untung gua enggak ya. Itu juga parah sih. Itu guyon. Jadi gini, 3 hal yang pertama kali masuk neraka adalah qori, pembaca Quran. Yang dia membaca Quran siang dan malam, kata dalam salah satu hadis, tapi diseret mukanya ke neraka gara-gara dia minta validasi manusia, bukan Allah. Yang kedua adalah seorang dermawan yang menghabiskan hartanya siang dan malam, tapi diseret mukanya ke neraka karena validasi manusia, bukan Allah. Yang ketiga, seorang syahid yang berperang di jalan Allah. Dia juga mengatakan bahwa saya berperang karena Allah, tapi diseret di mukanya, dilemparkan ke neraka gara-gara validasi manusia. Jadi 3-tiganya sih. Tergantung kita mau yang mana. Bukan mau yang mana, tergantung kita kena yang mana. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi, makanya ya, tapi sulit juga sih. Gimana ya? Zaman sekarang tuh validasi itu kayaknya di zaman media sosial itu hal yang paling sulit nggak sih untuk kita tanggulangi? Iya. Contoh kayak gini ya, aku kan cosplay jadi ustadz nih ya, guru ya. Mencoba untuk jadi guru ya. Tapi begitu terus kemudian ketika aku berdakwah di media sosial, tapi begitu ada orang-orang baru yang masih muda, terus kemudian muncul di media sosial, mereka ngomong juga tentang Islam. Ku cek nggak follow aku. Ya. Ada nggak? Abang punya gitu nggak sih merasa dalam hatinya? Kok dia nggak follow sih? Iya, ini. Tapi kalau saya di komik. Iya kan sama kan? Ada komik baru muncul lucu, bagus. Wah, saya cek IG-nya, kok nggak follow saya ya? Dia belum tahu siapa saya. Kok bisa ya? Namanya ada Dios, itu emang kurang ajar. Komik kurang ajar itu. Nah, itu aku rasa juga. Artinya kan di dalam diri kita kan ada penyakit ya. Perlu validasi manusia. Perlu validasi manusia itu sama dengan syirik kan? Karena kita nggak cukup dengan validasinya Allah. Ini problematika nih. Ilmu itu ujung daripada ilmu menurutku adalah ketika dia merasa cukup dengan Allah. Itulah kenapa dia jadi nggak takut mati. Karena dia merasa mati itu bukan pemisah antara dia dengan Allah. Muncul hadis, dunia seperti penjara bagi orang-orang mukmin, lalu kemudian seperti surga bagi orang-orang yang kafir. Karena bagi mereka, mati adalah jurang pemisah antara mereka dan yang mereka cintai. Maka Allah nyampe di dalam Al-Quran, ayo inginkan mati kalau kalian benar. Karena kalau kalian benar, harusnya kalian nggak takut mati. Tapi mati bagi orang muslim harusnya adalah pembebasan dari penjara kan gitu. Karena bagi kita penjara, pernah dikonfirmasi sama seorang hakim. Kamu katanya seorang muslim, dunia katanya harusnya kayak penjara bagi kamu. Kok kamu sekarang hebat, rumahmu gede, kamu sekarang banyak uang? Dia bilang, iya, tapi dibandingkan dengan surga nanti, ini udah kayak penjara banget nih. Karena bandingannya surga. Terus dia bilang, sementara kamu miskin, memang ini orang kafir nih, kamu miskin. Kamu gak punya uang, kamu gak punya kendaraan, kamu gak punya apa-apa. Tapi dibandingkan dengan neraka yang nungguin kamu, ini udah jadi kayak surga. Langsung masuk Islam tuh orang. Iya. Artinya adalah apa? Artinya ya bandingannya balik lagi tujuannya. Tujuannya itu senantiasa mengingatkan pada kita sih sebenarnya. Ada ilmu itu akan membuat kita jadi ngerti untuk apa kita hidup di dunia.